Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tan Sri di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini pada pembelajaran kelas 7 kita sudah sampai ke bab 3. Bab 3 ini berisi tentang teks prosedur. Khususnya pada pertemuan ini kita akan membahas KD 3.5 dan 4.5, yaitu tentang mengidentifikasi isi teks prosedur serta menyimpulkan isi teks prosedur. Oke. Sudah siapkah kalian menerima pelajaran baru hari ini? Ya, semoga semua sudah siap dan selalu tetap semangat. Baik. Pertama-tama kita harus tahu dulu arti dari teks prosedur. Adakah yang tahu arti dari teks prosedur itu apa? Teks prosedur adalah teks yang berisi petunjuk. Jadi kalau dulu ini sebelum kurikulum 2013, teks prosedur ini namanya adalah petunjuk. Teks petunjuk atau melaksanakan sesuatu. Nah, sekarang diubah menjadi teks prosedur. Isinya sama tapi lebih rinci, lebih detail materinya di kurikulum 2013. Oke. Jadi di sini teks prosedur adalah teks yang berisi petunjuk, lalu berisi cara atau langkah-langkah. Langkah-langkah dalam apa nih? Dalam kita melakukan, menggunakan, atau membuat sesuatu. Jadi teks ini berisi tentang cara, langkah-langkah, petunjuk, menggunakan, membuat, melakukan sesuatu. Jadi pahami ya. Nah, mengapa perlu menggunakan teks prosedur? Kita lihat di tujuan teks prosedur. Pertama, tujuannya adalah menjelaskan kegiatan. Menjelaskan kegiatan yang dilakukan agar pembaca, kita nih sebagai pembaca dapat tahu, oh, tentang cara melakukan ini, cara menyalakan kipas angin seperti ini. Oh, cara membuat nasi goreng seperti ini, gitu kan. Oh, cara menggunakan atau memakai jilbab seperti ini. Jadi tujuannya agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti langkah-langkah yang dituliskan. Itu adalah tujuan dari teks prosedur. Atau kadang ketika kita membeli peralatan elektronik, atau kita membeli sesuatu, atau kita menonton tentang sesuatu, menonton resep masakan, di situ kan ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Mereka pasti memberikan langkah-langkah, terus cara, prosesnya. Kita yang tadinya tidak bisa menjadi bisa setelah mengetahui langkah-langkah, setelah mengikuti langkah-langkahnya. Itu adalah tujuan dari teks prosedur. Bisa dipahami ya. Baik, berikutnya kita masuk ke jenis teks prosedur. Jadi teks prosedur ini ada 3 jenis ya. Yang pertama tadi sesuai pengertiannya ya, ada prosedur menggunakan sesuatu, ada prosedur membuat sesuatu, ada prosedur melakukan sesuatu. Nah, kita lihat nih, prosedur menggunakan sesuatu maksudnya adalah ketika kita menggunakan suatu alat atau benda, mengoperasikan suatu benda. Nah, ini berarti prosedur menggunakan. Contohnya memainkan alat musik, memainkan atau menggunakan alat kebersihan, atau mengoperasikan kamera. Ini berarti dia sedang menggunakan alatnya. Nah, ditulis tuh langkah-langkahnya. Lalu prosedur membuat sesuatu. Nah, ini berkaitan sama kerajinan tangan,
atau memasak. Nah, ini berarti prosedur membuat sesuatu. Contohnya membuat makanan atau membuat hand sanitizer sendiri. Nah, ini adalah cara-caranya itu, menuliskan langkah-langkahnya, awalannya apa, penutupnya apa. Berarti kalian sedang membuat teks prosedur, cara membuat sesuatu. Yang ketiga adalah prosedur melakukan sesuatu. Kalau melakukan sesuatu berarti berkaitan dengan gerakan, dengan sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Contohnya menyiram tanaman. Bagaimana cara kita menyiram tanaman? Apa langkah-langkah pertamanya? Apa yang harus kita siapkan? Lalu contohnya lagi cara menari. Nah, itu kan gimana nih ya, kayak gerak-gerak gitu, gerakan tariannya seperti apa biar cocok dengan iramanya. Ikuti jadi langkah-langkahnya. Nah, ini adalah contoh teks prosedur melakukan sesuatu. Bisa dipahami ya. Berikutnya adalah ciri teks prosedur dari segi isi. Yang pertama adalah panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi di isi teks prosedur itu harus ada panduan langkah-langkahnya, tepat, urut, harus ada langkah-langkah yang dilakukan. Selanjutnya yang kedua, aturan dan batasan dalam bahan dan kegiatan. Jadi ada aturannya, ada batasannya dalam bahan dan kegiatannya. Jadi misalnya kita harus menyiapkan bahannya beberapa, sebut di situ berapa. Jangan cuma menyebutkan misalkan terigunya berapa, harus jelas berapa gram, berapa kilo, berapa takarannya harus jelas. Jadi ada batasannya sesuai aturannya. Selanjutnya yang ketiga, isi kegiatan dilakukan secara urut. Harus urut dari yang pertama kita menyiapkan apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, sampai selesai, sampai jadi. Tuh, sampai selesai, sampai jadi. Bisa dipahami ya. Nah, ini adalah ciri teks prosedur dari segi isi. Jadi dia harus urut, harus ada langkah-langkah, ada aturan dan batasan. Karena kalau tidak urut itu namanya bukan teks prosedur, melainkan tips and tricks, cara-cara, bukan melakukan sesuatu yang disebut sebagai prosedur. Paham? Oke. Selanjutnya kita masuk ke ciri bahasa teks prosedur. Jadi ciri bahasanya yang pertama terdapat kalimat perintah. Kalimat perintah itu kadang juga diiringi dengan tanda seru. Misalnya ambillah secari kertas gitu. Nah, itu adalah contoh kalimat perintah. Siapkan apa? Siapkan ember itu. Nah, itu namanya surat perintah. Yang kedua, ada juga terdapat larangan dan saran. Contohnya, jangan pilih kardus itu yang jelek, atau jangan pilih daun yang sudah layu. Nah, itu ada larangan. Nah, supaya saat proses pemasakan daunnya hasilnya menjadi lebih fresh, berarti di situ ada syarat. Jadi terdapat larangan juga saran selain ada kalimat perintah. Yang ketiga, menggunakan kata dengan ukuran atau batasan yang tepat. Tadi ingat, jadi ada batasannya, ada ukurannya yang akurat. Jangan cuma menulis siapkan minyak. Nah, itu kan artinya umum, jamak ya.
tidak umum gitu. Jadi harus khusus, harus jelas gitu. Misalkan secukupnya berapa gitu, harus jelas. Misalkan 100 mili, 550 mili minyak goreng. Nah jadinya orang tuh nggak bingung kayak gitu. Kalau jelas kan jadi bisa diikuti gitu. Jadi tahu dia, jadi takaran apa yang sedang dia mau gunakan. Begitu, bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah yang keempat, menggunakan kalimat dengan batasan yang jelas. Misalnya nih, goreng pisang sampai berwarna coklat keemasan atau berwarna kuning keemasan. Oh, jadi kalau sudah matang berarti dia berwarna kuning keemasan. Jangan masih putih atau kocok telur sampai dia kaku mengembang. Nah ini berarti dia sampai jadi, dia berada di bawah, cuma telur aja. Pas kita kocok pakai mixer nih dia jadi mengembang. Oh ini batasannya gitu. Jadinya orang yang mengikuti resep kita nih bisa mengikuti petunjuk, melakukan sesuatu kita buat jadi tepat sasaran, akurat. Bisa dipahami ya. Nah, itu ciri bahasa teks prosedur. Dan yang terakhir yaitu tentang cara menyimpulkan isi teks prosedur. Nggak bosan-bosan nih Bapak selalu mengulangi bahwa yang dilakukan adalah kalian harus membaca. Jadi baca dan pahami teks tersebut, apa tujuannya, apa objeknya. Lalu tentukan topik teks prosedur itu. Topiknya tentang apa nih? Membahas tentang apa? Prosedur melakukan apa? Atau membuat apa? Atau menggunakan apa? Lalu yang ketiga, tentukan jenisnya. Misalkan topiknya membuat wedang jahe. Oh iya, berarti ini tentang prosedur membuat sesuatu gitu. Lalu yang keempat, ringkas langkah-langkahnya. Kita baca lalu kita ringkas dengan kalimat kita sendiri. Terus kita juga mencari saran-saran atau larangan dari teks prosedur yang dibuat. Setelah itu kita tuliskan. Setelah kita sudah menemukan topiknya, jenisnya, langkah-langkahnya, sarannya sudah kita tulis, lalu kita rangkum menjadi satu. Yang tadi itu poin-poin seperti topiknya sudah dapat, tentang membuat wedang jahe, lalu langkah-langkahnya sudah kita ringkas, terus sarannya sudah ada, kita jadikan satu paragraf, atau kalau misalnya banyak bisa jadi 2 paragraf atau lebih. Itu namanya simpulan isi teks prosedur. Bisa dipahami ya. Udah kan? Semoga kalian bisa memahami yang Bapak jelaskan ini. Baiklah, terima kasih.